Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Kali ini kita akan memulai materi yang pertama pada mata kuliah vulkanologi dan geologi geotermal. Kita akan sedikit berkenalan dengan gunung api. Kita akan sedikit bercerita tentang fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan gunung api, dan kita akan melihat juga kira-kira mengapa kita harus mempelajari vulkanologi, terutama dalam kapasitas kita sebagai seorang geoscientist di Indonesia. Oke, saya akan mulai dengan sebuah grafik yang menunjukkan fluktuasi dari temperatur yang ada di Eropa. Nah, ini menunjukkan suatu fenomena yang sangat terkenal yang terjadi di abad ke-6, pertengahan abad ke-6. Jadi pada saat itu terjadi suatu anomali iklim yang sangat luar biasa, terutama dampaknya dirasakan oleh orang-orang di Asia dan Eropa. Nah, apabila kita lihat grafik di slide, pada sekitar tahun 540 Masehi sampai 600 Masehi terjadi penurunan temperatur yang sangat signifikan. Nilainya bahkan -4 derajat Celcius di Eropa dan -2 derajat Celcius di tempat yang lain. Nah, anomali ini sangat terasa karena pada saat itu kondisinya sedang summer, dan tidak terasa sekali kondisinya ketika summer, tidak terasa karena bahkan ketika summer turun salju dan temperaturnya sangat dingin. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik pada saat itu. Banyak kelaparan, panen gagal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bungen menamakan periode itu dengan Late Antique Little Ice Age. Kemudian para peneliti mulai mencari apa sebenarnya penyebab dari fenomena ini. Kemudian didapatkanlah dari data hasil pengoboran es di Greenland dan Antartika bahwa terdapat suatu produk hasil letusan gunung api yang diperkirakan terbentuk atau dihasilkan dari letusan yang terjadi di tahun yang relatif sama dengan terjadinya fenomena anomali iklim. Nah, hal tersebut diperoleh berdasarkan dating. Nah, kemudian mulai dicarilah kira-kira gunung apa yang menjadi penyebab terjadinya fenomena ini. Kemudian dicari berdasarkan fakta-fakta, data-data yang ada, dan diperkirakan bahwa gunung yang menyebabkan anomali iklim ini terjadi yaitu salah satu gunung yang ada di El Salvador di Meksiko. Nah, ini membuktikan bahwa impact yang dihasilkan akibat letusan gunung api itu sangat luar biasa. Skalanya tidak hanya di satu negara, tapi bisa berdampak secara global. Nah, tidak hanya gunung api yang ada di luar negeri, tapi kita juga memiliki sejarah yang luar biasa terkait dengan letusan gunung api yang ada di Indonesia. Paling tidak ada 3 letusan dari 3 gunung yang berbeda yang cukup menggemparkan dunia. Jadi yang pertama, letusan Gunung Toba pada tahun 75.000 tahun yang lalu, Nah, yang kemudian menghasilkan Danau Toba yang kita lihat sekarang. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah letusan yang sangat dahsyat, sangat besar sekali, sehingga menyebabkan berkurangnya populasi dengan cukup signifikan di dunia. Pengurangan populasi tersebut tidak hanya disebabkan karena dampak secara langsung dari letusan, tapi juga dampak setelahnya. Karena hasil letusan Toba sangat luar biasa sehingga menyebabkan suatu fenomena yang relatif sama yang terjadi ketika di abad ke-6
kelaparan di mana-mana karena memang ada perubahan iklim yang cukup signifikan, panen gagal dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan populasi berkurang dengan cukup signifikan. Kemudian Tambora di tahun 1815. Nah, hasil letusan dari Tambora ini kemudian berkumpul di stratosfer dalam bentuk abu yang kemudian terbawa oleh angin dan terpengaruhi oleh rotasi bumi sehingga tersebarlah ke seluruh dunia. Nah, pada tahun 1816 terjadi peristiwa atau fenomena yang dinamakan dengan Year Without Summer. Jadi hampir tidak ada musim panas pada saat itu karena memang matahari tertutup oleh abu vulkanik yang terkumpul di stratosfer, kemudian menghalangi sinar matahari. Iklim pun turun secara drastis. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik juga bisa dilihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Napoleon Bonaparte pada saat itu ketika berperang dengan musuhnya untuk mempertahankan kekuasaannya di Eropa. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kekalahannya itu adalah akibat letusan Gunung Tambora. Nah, itu nanti bisa di searching lebih jauh mungkin ya, dibaca-baca lagi. Nah, kemudian yang terakhir Krakatau, letusan pada tahun 1883. Nah, ini sangat dahsyat sekali karena tsunami yang terjadi setelah letusan menyebabkan sekitar 30.000 orang meninggal. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita baca lebih jauh, yang terkenal dari letusan Krakatau pada tahun 1883 yaitu yang dinamakan dengan loudest sound ever. Jadi kekuatan suara yang dihasilkan dari letusan Gunung Krakatau ini mencapai 300-an desibel kalau tidak salah ya. Nah, kekuatan suara dari letusan Gunung Krakatau ini melebihi kekuatan suara yang dihasilkan oleh bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jadi sangat luar biasa sekali dan sangat bisa dibayangkan begitu besarnya letusan tersebut. Kayak ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan ya, karena ini ada di negara kita sendiri. Karena ini beberapa event vulkanik yang cukup penting di dunia. Nah, kita menyumbang 2 gunung, jadi ada di peringkat ke-3 dan ke-4, yaitu Tambora dan Krakatau. Tambora ya tadi menyebabkan fenomena yang disebut dengan Year Without the Summer. Sementara Krakatau menyebabkan kematian sekitar 36.000 orang akibat tsunami yang terjadi setelah letusan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dampak dari letusan gunung api itu sangat luar biasa berpengaruh, terutama karena kita di Indonesia memiliki sejarah letusan yang cukup besar, sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memahami dan mengerti tentang gunung api yang ada baik di negara kita maupun gunung api yang ada di dunia, sehingga ketika terjadi letusan bisa dimitigasi dengan begitu baik sehingga bisa meminimalisir korban ataupun kerugian. Nah, itu salah satu pentingnya kita belajar tentang vulkanologi karena memang produknya, barangnya ada di dekat kita, ada di sekitar kita. Oke, nah selain itu, selain memiliki potensi bencana, gunung api juga memiliki potensi sumber daya yang sangat luar biasa. Dari mulai panas bumi, mineralisasi, dan bahkan dalam hal pertanian atau perkebunan. Kalau teman-teman jalan-jalan ke daerah pegunungan, kaki gunung atau bagian lereng, itu lahannya subur-subur sekali. Di abu hasil letusan gunung api itu mengandung mineral yang cukup baik sehingga bisa menyebabkan tanah menjadi lebih subur. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan.
salah satu pentingnya kita belajar vulkanologi, karena kita bisa memahami potensi apa yang ada di dalam gunung api, terutama gunung api yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana memanfaatkannya dengan baik, dengan efisien, dengan efektif. Oke, kemudian nah ini khusus bagi kita yang ada di Indonesia, sebagai seorang geoscientist di Indonesia. Kita harus sangat bersyukur karena kita memiliki gunung api yang sangat banyak. Jadi kita bisa dibilang sebagai negara gunung api karena kita memiliki sekitar 127 gunung api aktif sekarang dan menyumbang sekitar 15,6% gunung api yang ada di dunia. Nah, selain jumlah yang banyak, kita punya sejarah erupsi yang cukup besar, tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang kita masih banyak belum mengetahui karakteristik gunung api yang ada di negara kita sendiri. Nah, sehingga sangat penting bagi kita, khusus seorang geoscientist yang ada di Indonesia, untuk mulai belajar terkait dengan vulkanologi, terutama gunung api yang ada di Indonesia. Nah, ini persebaran gunung api yang ada di Indonesia cukup dominan terdapat di Sumatera, Jawa, karena memang terdapat zona subduksi yang ada di selatan Jawa dan di relatif sebelah barat Sumatera. Oke, selanjutnya, nah ini alasan yang cukup penting juga kenapa kita harus belajar vulkanologi. Ini berhubungan dengan persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwa di daerah yang memang gunung apinya cukup dominan, produk gunung api yang menyusun daerah tersebut juga bisa dibilang dominan pula. Dan bahkan mungkin kalau kita lihat pada peta persebaran batuan yang ada di Indonesia, persebaran produk gunung api cukup merata dan cukup dominan apabila dibandingkan dengan batuan yang lain. Sehingga apalagi kita sebagai seorang geofisikis harus sangat memperhitungkan atau mempelajari lebih dalam terkait produk-produk vulkanik, karena mungkin bisa jadi ke depan ketika kita dihadapkan dengan suatu pekerjaan yang real di lapangan, kita tidak bisa mengelak ketika kita bertemu dengan produk vulkanik, karena pada dasarnya memang produk vulkanik ini terkandung cukup banyak di negara kita. Nah, pada kondisi sekarang pun eksplorasi migas itu sudah mulai mengarah ke eksploitasi di reservoir berupa produk vulkanik. Nah, itu tentu akan memerlukan treatment khusus, karena perlu diingat bahwa produk vulkanik itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan sedimen. Baik itu karakteristik produk dalam hal sifat fisik, sifat kimia, maupun dalam hal persebaran terutama, sangat unik sekali, sehingga kita harus mempelajarinya dengan baik, sehingga ketika kita dihadapkan dengan batuan vulkanik, kita bisa bisa memberikan interpretasi dari data yang kita dapatkan dengan baik pula. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.